Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur, barokah dan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagaimana kita telah memahami bahwa sebagian manusia itu karena kecerobohannya atau kurang cermat sehingga menimbulkan sikap penyesalan. Sebagaimana kita telah tahu bahwa penyesalan itu timbulnya setelah terjadinya atau setelah peristiwa yang mana itu tidak akan bisa kembali lagi. Dalam Al-Quran, penyesalan atau menyesal itu diungkapkan dengan dua kata, yaitu hasroh dan nadama. Tentu keduanya ada perbedaannya. Pada kesempatan ini, ikhwani rahimakumullah, kami akan mengaturkan perbedaan antara hasroh dan nadama meskipun artinya sama, yaitu penyesalan. Namun terlebih dahulu kami akan mengaturkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kedua kata tersebut sebagaimana berikut ini. Surat Al-Mulk ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa hasir. Artinya, kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Penjelasan ayat. Pada ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk kembali melihat dan mengamati penciptaan langit dan betapa kokoh dan sempurnanya ia. Dan Allah memerintahkan mereka untuk mencari kekurangan yang ada pada makhluk yang luar biasa ini. Hasil dari pencermatan dan pencarian kekurangan dari makhluk ini adalah keyakinan bahwa makhluk ini sangat luar biasa dan sempurna. Dan barang siapa yang mencoba untuk mencari kekurangannya, maka hanya akan mendapat kekecewaan dan ketidakmampuan. Surat Yasin 30. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bi yastahzi'un. Artinya, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Penjelasan ayat. Betapa dalam penyesalan dan kesedihan orang-orang yang mendustakan pada hari kiamat, manakala mereka menyaksikan azab. Hal itu karena semasa mereka hidup di dunia, tidak seorang pun Rasul datang kepada mereka dari sisi Allah kecuali mereka mengejek dan memperolok-oloknya. Maka akibat yang harus mereka pikul adalah penyesalan pada hari kiamat atas kelalaian mereka terhadap hak-hak Allah. Ikhwani fiddin arsyadakumullah,
Demikian tadi ayat yang di dalamnya terdapat kata yang artinya penyesalan, yaitu hasir, atau kata sinonimnya hasroh, yang mana keduanya bisa diartikan kekecewaan atau penyesalan. Untuk selanjutnya kami akan menampilkan ayat surat Al-Maidah ayat 31 yang di dalamnya terdapat an-nadimin, yaitu orang-orang yang menyesal. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Maidah 31. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'ajastu an akuna mithla hadzal ghurab. Fa'uwariya sawata akhi fa'asbaha minan nadimin. Artinya, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yaitu Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Tafsir surat Al-Maidah 31. Setelah Qabil membunuh saudaranya, ia belumlah tahu tindakan yang harus ia perbuat dengan jasadnya. Kemudian Allah mengirimkan seekor burung gagak yang menggali-gali lubang di tanah untuk mengubur burung gagak yang telah mati di dalamnya, untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana mengubur jasad saudaranya. Lalu Qabil kaget dan berkata, apakah aku tidak mampu melakukan seperti yang diperbuat oleh gagak itu, sehingga aku dapat menutup aurat saudaraku? Kemudian dia pun mengubur saudaranya. Lalu Allah menghukumnya dengan penyesalan setelah sebelumnya dia kembali dengan memikul kerugian. Kata an-nadimin itu artinya orang-orang yang menyesali perbuatannya dengan penyesalan yang biasa, tidak berlebihan hingga putus asa. Berbeda dengan kata hasroh, menyesal hingga putus asa. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam ayat di depan tadi menjelaskan bahwa anak Adam yang bernama Qabil itu melakukan kesalahan karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya terhadap kebenaran, yaitu membunuh saudaranya sendiri. Seketika itu, setelah peristiwa itu, muncullah penyesalan yang amat sangat. Dengan kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum atau aturan bahwa orang yang membunuh itu akan mendapatkan dosa-dosa dari pembunuhan berikutnya dan berikutnya, atau bisa disebut dengan dosa jariyah. Pada kesempatan ini, ikhwani rahimakumullah, kami akan mengaturkan ayat yang menjelaskan tentang dosa jariyah tersebut seperti berikut ini. Surat Al-Maidah 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'adhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Artinya,
Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Tafsir Surat Al-Ma'idah 32. Karena besarnya kejahatan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, maka Allah mewajibkan kepada Bani Israel melalui kitab-kitabnya dan lisan para rasulnya bahwa barang siapa yang membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh, yaitu yang tidak membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dengan kejahatannya itu dia telah membunuh seluruh manusia. Sehingga membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh bangsa. Dan orang yang menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Seperti orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam atau terbakar, dokter yang mengobati orang sakit, polisi yang menghentikan kejahatan sebelum terjadi, hakim yang menghukum mati orang yang membunuh, dan semua orang yang mempunyai peran dalam menyelamatkan orang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang kata penyesalan yang ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya di antara contohnya adalah anak Adam yang bernama Qabil setelah membunuh saudaranya sendiri itu benar-benar mengalami penyesalan yang amat sangat berat. Dan selain itu Allah menetapkan aturan atau menetapkan hukum bahwasanya setiap ada pembunuhan itu dosanya akan disamakan dengan membunuh manusia seluruh dunia, dan Qabil pun akan mendapat dosanya, yaitu dosa jariah. Sebaliknya, orang yang memberi penghidupan satu orang, maka akan mendapat pahalanya seperti memberi penghidupan kepada seluruh manusia di bumi ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita semuanya selalu dibimbing ke jalan Allah yang benar-benar lurus. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.